Pemirsa, ribuan driver ojek online mengikuti doa bersama lintas agama sebagai aksi solidaritas di Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan. Seperti apa jalannya doa bersama di sana? Sudah ada rekan Hadisti Arifah. Dulu barisannya ke tengah. Ya, Hadisti, apakah acara doa bersama di sana sudah dimulai? Ini ada reporter iNews TV yang lagi siaran. Iya, Anita dan juga pemirsa, kegiatan doa bersama lintas agama yang digelar oleh Gojek Tokopedia atau Goto sudah berlangsung atau sudah dimulai sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi. Kegiatan ini dilakukan atau berlangsung di Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan dan sudah dimulai sejak pukul 18 dan rencananya ini akan berlangsung hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Di mana juga dalam kegiatan doa bersama lintas agama ini dihadiri atau diikuti oleh ribuan driver Gojek online atau Gojek dari berbagai daerah, kemudian juga 500 karyawan Goto sendiri, lalu juga nantinya akan dihadiri oleh Direktur Utama Goto, Patrick Waluyo, dan juga pemuka dari 6 agama yang tentunya diakui oleh Republik Indonesia, yakni adalah Ustadz Habib Jafar, lalu juga ada Marcel Serang, lalu juga akan ada Biku Badranata Tera, Jess Kristan, Yasmita Jaksana, dan juga Antonius Suyadi. Tadi ketika kegiatan ini dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat sudah dimulai dengan sholat maghrib berjamaah yang diikuti oleh ribuan driver atau ojek online ini bersama juga tentunya karyawan Goto bagi yang beragama Muslim. Kemudian juga makan bersama di aula Masjid Raya Pondok Indah Jakarta ini. Kemudian nantinya juga akan dilanjutkan sholat isya berjamaah. Dan untuk mengetahui seperti apa situasinya di sini, kita coba berbincang dengan salah satu driver Gojek di sini. Sudah bersama kami Bapak Jaja, salah satu mitra Gojek ya Pak ya. Ya. Pak Jaja, mau tanya nih Pak Jaja selama menjadi mitra Gojek ini sudah berapa lama nih Pak? Saya jadi mitra Gojek dari tahun 2016. Dari tahun 2016 begitu ya Pak ya. Nah Bapak ini sehari-harinya menjadi driver Gojek atau Gokar? Roda 2 Gojek. Roda 2 beli Gojek ya? Iya. Oke. Pak, ini menanggapi kegiatan doa lintas bersama yang diikuti oleh ribuan driver dan juga bersama karyawan Goto sendiri, ini seperti apa tanggapannya? Tanggapan saya sih pertama-tama jujur saya bangga jadi mitra Gojek karena di saat kondisi negara saat begini pihak aplikator atau pihak Gojek mengadakan doa bersama lintas agama. Karena apa? Mitra Gojek ini nggak semuanya orang Muslim, tapi beraneka ragam agamanya kan gitu. Tapi bisa disatukan, gitu. Saya sangat bangga gitu dan terima kasih juga untuk pihak Goto atau Gojek udah mengadain acara ini. Sangat bermanfaat untuk negara ini. Ini yang membedakan dari nongkrong biasanya nih bersama driver dan juga dalam kegiatan ini apa sih Pak? Yang membedakan? Itu tuh harapannya. Harapan saya sih setelah adanya begini ya kedepannya sih mungkin entah dua sebulan sekali atau 2 bulan sekali apa 3 bulan sekali diadakan terus begini, karena ini menurut saya sangat bagus lah gitu untuk kita mitra-mitra Gojek ini disatukan jadi lebih dekat lagi dengan antara mitra dan orang-orang kantor Gojek gitu, sangat dekat gitu. Terima kasih Pak Jaja. Siap. Ya, baik Anita, memang di sini suasana guyup dan solidaritas dan juga penuh khidmat begitu terasa karena memang tujuan dari acara ini adalah juga untuk meningkatkan solidaritas, kemudian juga bersama-sama mendoakan kondisi Indonesia untuk tetap saling menjaga dan juga tetap bersatu dan dalam situasi yang selalu damai. Kemudian juga nantinya dalam acara inti nanti akan disampaikan doa bersama lintas agama yang juga akan disampaikan oleh 6 pemuka agama yang sebelumnya sudah saya sampaikan tadi, dan kemudian nanti acara ini akan ditutup dengan pemberian donasi kepada almarhum Afan Kurniawan yang menjadi salah satu korban dalam tragedi pencompongan 28 Agustus lalu, dan juga tentunya donasi juga nanti akan diserahkan kepada anak yatim dari komunitas Gojek Peduli Anak Yatim. Anita. Ya, baik Adisti. Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Gelombang protes besar-besaran di Nepal terus terjadi. Tercatat 51 orang tewas, lebih dari 1.000 orang terluka, dan 12.500 napi kabur.
Gelombang protes yang berlangsung di Nepal terus memanas. Jumlah korban tewas dalam unjuk rasa yang diwarnai aksi kekerasan dan kerusuhan ini bertambah menjadi 51 orang. Sementara itu lebih dari 1.300 orang terluka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Juru bicara kepolisian Nepal Binod Gmiri menyampaikan lebih dari 12.500 narapidana yang kabur dari berbagai penjara di seluruh negeri masih buron hingga kini. Aksi unjuk rasa pun masih belum berhenti. Para pengunjuk rasa Gen Z bentrok di luar markas besar Angkatan Darat Nepal di Kathmandu pada hari Kamis waktu setempat. Mereka menuntut kejelasan tentang kepemimpinan sementara Nepal di tengah krisis politik yang semakin dalam. Banyak peserta meminta agar tokoh yang lebih muda seperti salah satu pemimpin protes Sagar Dakal diberi kesempatan untuk memimpin Nepal. Kebuntuan ini terjadi setelah berminggu-minggu meningkatnya keresahan masyarakat atas korupsi, pengangguran, dan ketidakefisienan pemerintah Nepal. Saat ini militer Nepal mengambil alih kendali atas Kathmandu pasca demo besar-besaran. Pembatasan aktivitas pasca demo pun diberlakukan, termasuk pemberlakuan jam malam dan melakukan diskusi dengan para pemimpin demonstran. Terinspirasi dari Indonesia, bendera One Piece berkibar di Nepal sebagai bentuk protes pada pemerintah. Tidak hanya itu, aksi anak muda Nepal yang berjoget pacu jalur di depan gedung DPR yang terbakar juga viral di media sosial. Bendera One Piece kini berkibar di jalan-jalan dan gedung di Nepal. Bendera bergambar tengkorak Jolly Roger ini menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintah. Ribuan pengunjuk rasa yang sebagian besar terdiri dari pemuda dan mahasiswa membawa bendera ini sebagai bentuk protes terhadap korupsi, gaya hidup mewah pejabat, sensor media sosial, dan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oil. Warga Nepal mengaku terinspirasi dari Indonesia yang sempat menggunakan bendera One Piece sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Bendera dan mural One Piece muncul di bulan kemerdekaan RI Agustus lalu. Selain bendera One Piece, aksi sejumlah Gen Z Nepal berjoget pacu jalur di depan gedung DPR Nepal yang terbakar viral di media sosial. Joget pacu jalur sebelumnya juga viral di Indonesia. Akibat gelombang unjuk rasa yang diwarnai kericuhan ini, sedikitnya 31 orang tewas dan ribuan orang lainnya terluka. Momen unik terekam saat demo yang berujung kerusuhan di Nepal beberapa waktu lalu. Sejumlah peserta aksi unjuk rasa terekam sedang joget pacu jalur di tengah amukan warga yang membakar gedung. Sontak video ini pun viral di media sosial. Komentar warganet pun beragam melihat video joget pacu jalur yang terinspirasi dari Indonesia ini. Warganet berkomentar satir, pedas hingga kocak. Kerusuhan Nepal sendiri dipicu dari kemarahan rakyat terhadap pemerintah yang abai pada suara rakyat. Pemirsa, pejuang Palestina menargetkan tentara dan kendaraan militer Zionis Israel di tengah kota Jabalia, Gaza Utara. 4 tentara Israel dilaporkan tewas. Inilah rekaman detik-detik serangan yang dilakukan oleh pejuang Hamas sebagai rangkaian operasi Tongkat Musa yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam. Pejuang Palestina menargetkan tank Israel Merkava dengan menempatkan bom Fidai di dalam kabin kemudi tank tersebut. Akibatnya tank tersebut terbakar dan 4 orang tentara Israel dilaporkan tewas dalam kejadian ini. Diketahui misi Tongkat Musa dilancarkan sebagai perlawanan atas operasi militer Israel untuk mengambil alih kota Gaza. Pemirsa, kerumunan warga Tunisia berkumpul pada Rabu malam di pelabuhan Sidi Bou Said
untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kapal-kapal Global Sumut Flotilla yang hendak menuju Gaza. Namun keberangkatan kembali terpaksa ditunda akibat cuaca buruk. Ribuan warga Tunisia berkumpul di sepanjang garis pantai di pelabuhan Sidi Bou Said di ibu kota Tunis. Mereka melambaikan bendera Tunisia dan Palestina serta menyalakan suar untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kapal-kapal Global Sumut Flotilla yang akan berangkat menuju ke Gaza. Meskipun suasana meriah, penyelenggara armada mengumumkan penundaan keberangkatan karena cuaca buruk dan kerusakan teknis pada kapal Family. Menurut penyelenggara, titik keberangkatan telah dipindahkan ke pelabuhan Bizerte di utara Tunisia dan keberangkatan diperkirakan akan dilakukan di kemudian hari. Ini menandai penundaan kedua keberangkatan armada yang oleh penyelenggara dikaitkan dengan alasan teknis dan logistik. Beberapa kapal armada tersebut juga dilaporkan menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak yang diduga merupakan serangan dari Israel. Diketahui Global Sumut Flotilla merupakan inisiatif kemanusiaan yang ditujukan untuk menyalurkan bantuan ke Gaza dan menantang blokade laut Israel. Sementara itu, Israel telah menyatakan bahwa upaya tidak sah untuk menembus blokade adalah berbahaya, ilegal, dan merusak upaya kemanusiaan yang sedang berlangsung.